Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Andi Amri SE MM APWS CSVE, dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1, serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Reza Amanda. Saya merupakan mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan NIM 250201010953 dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai proses penelitian yang telah saya lakukan, mulai dari judul penelitian, penyusunan variabel, dan indikator penelitian, pengumpulan data melalui kuesioner, pengujian instrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah ini saya juga akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear berganda, termasuk di dalamnya interpretasi persamaan regresi, uji T atau pengujian secara parsial, uji F atau pengujian secara simultan, koefisien korelasi atau R, koefisien determinasi atau R square, adjusted R square, standard error of the estimation, serta hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Adapun judul penelitian yang saya angkat dalam tugas UAS ini adalah pengaruh harga dan cita rasa terhadap minat beli konsumen sambal andaliman di Kabupaten Toba. Penelitian ini saya pilih karena sambal andaliman merupakan salah satu produk makanan yang mempunyai karakteristik cita rasa yang khas, khususnya karena penggunaan andaliman sebagai bahan yang memberikan sensasi rasa dan aroma yang berbeda dibandingkan dengan produk sambal lainnya. Melalui penelitian ini, saya ingin mengetahui apakah harga dan cita rasa mempunyai pengaruh terhadap minat beli konsumen terhadap produk sambal andaliman di Kabupaten Toba. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel utama. Yang pertama adalah harga sebagai variabel X1, kemudian variabel kedua adalah cita rasa sebagai variabel X2, dan variabel ketiganya adalah minat beli konsumen sebagai variabel Y. Untuk mendapatkan data penelitian ini, saya menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Berdasarkan data yang terdapat dalam penelitian, jumlah responden yang digunakan adalah sebanyak 35 responden. Selanjutnya, data yang telah diperoleh tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik dengan bantuan aplikasi IBM SPSS. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan isi penelitian saya berdasarkan urutan slide yang terdapat dalam presentasi ini. Yang pertama adalah judul penelitian. Judul penelitian yang saya angkat adalah pengaruh harga dan cita rasa terhadap minat beli konsumen sambal andaliman di Kabupaten Toba. Pada bagian ini juga ditampilkan data awal yang diperoleh dari responden melalui kuesioner sebagai berikut ini. Kuesioner tersebut digunakan untuk mengukur 3 variabel penelitian. Yang pertama, variabel pertama yaitu harga atau X1. Pada variabel ini terdapat beberapa indikator, antara lain keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, kesesuaian harga dengan ukuran atau manfaat, daya saing harga, serta persepsi harga dalam pembelian. Kemudian variabel keduanya adalah cita rasa atau X2. Variabel ini mengukur beberapa aspek seperti rasa, aroma, tingkat kepedasan, keunikan cita rasa, serta keseimbangan dan pengalaman rasa. Selanjutnya, variabel ketiganya adalah minat beli atau Y. Variabel ini mencakup minat transaksional, minat eksploratif, minat preferensial, minat pembelian ulang, serta minat referensial. Dengan demikian, sejak awal penelitian saya mencoba
melihat hubungan antara persepsi konsumen terhadap harga dan cita rasa sambal andaliman dengan keinginan atau minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, saya masuk ke bagian A, yaitu lakukan uji reliabilitas, lakukan uji reliabilitas dan uji validitas. Selanjutnya, pada dasar pengambilan keputusan uji validitas, terlebih dahulu perlu dipastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memang layak. Oleh karena itu, dilakukan dua pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, uji validitas digunakan untuk melihat apakah pertanyaan yang saya berikan kepada responden memang relevan dengan variabel yang sedang diteliti. Dasar pengambilan keputusan pada uji validitas adalah dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Dalam penelitian ini digunakan sebanyak 35 responden. Berdasarkan jumlah responden tersebut, pada pengujian digunakan nilai DF sebanyak 33 dengan nilai R tabel sebanyak 0,334 pada tingkat signifikasi 5%. Artinya, setiap item pertanyaan yang mempunyai nilai korelasi lebih besar daripada 0,334 dapat dinyatakan valid. Pada variabel X1, yaitu harga, terdapat 10 item pertanyaan mulai dari X1 sampai dengan X1 sebanyak 10. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh item tersebut mempunyai nilai R hitung di atas 0,334 sehingga seluruh item pada variabel X1 dinyatakan valid. Selanjutnya saya ke hasil uji validitas dan variabel X1 dan X2. Untuk variabel X1 atau harga, seluruh 10 item pertanyaan dinyatakan valid. Nilai R hitung terendah pada variabel X1 adalah sebanyak 0,580 pada item X1 sebanyak 10. Sedangkan nilai R hitung tertinggi adalah 0,860 pada item X1 sebanyak 5. Walaupun X1 sebanyak 10 mempunyai nilai korelasi paling rendah dibandingkan item lainnya, nilai tersebut masih jauh lebih besar daripada R tabel sebesar 0,334. Oleh karena itu, seluruh item X1 tetap memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 10 dari 10 item atau 100% pertanyaan pada variabel harga dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator yang digunakan dalam mengukur variabel harga mempunyai hubungan yang memadai dengan kontrak harga secara keseluruhan. Selanjutnya, saya masuk ke hasil uji validitas variabel X2. Kemudian, untuk variabel X2 atau cita rasa, terdapat 10 item pertanyaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat 9 item yang valid dan 1 item yang tidak valid. Item yang tidak valid adalah X2 bagian 1. Pada X2 ini diperoleh nilai R hitung sebesar 0,308, sedangkan R tabel yang digunakan adalah 0,334. Karena 0,308 lebih kecil daripada 0,334, maka X2.1 dinyatakan tidak valid. Sementara itu, item X2.2 sampai X2/10 mempunyai nilai R hitung di atas R tabel, sehingga dinyatakan valid. Dengan demikian, pada variabel X2 terdapat 90% item yang valid dan 10%-nya item yang tidak valid. Selanjutnya, saya masuk ke hasil uji validitas variabel Y. Kemudian, untuk variabel X2 atau pada variabel Y terdiri dari 10 item pertanyaan, yaitu Y1 dari mulai 1 sampai dengan 10.
Berdasarkan hasil pengujian, sebagian besar item memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel sehingga dapat dinyatakan valid. Namun, terdapat satu kondisi khusus pada item Y1 bagian kedua. Pada item ini tidak terdapat nilai R hitung dan pada hasil pengujiannya diberikan keterangan perlu diperiksa. Hal tersebut terjadi karena item Y1 bagian 2 ini tidak memiliki Hal tersebut terjadi karena item Y1 kolom kedua ini tidak memiliki variasi jawaban dari responden. Artinya, jawaban yang diberikan responden pada item tersebut memiliki kondisi yang sama atau tidak mempunyai variasi yang memadai. Dalam uji validitas, variasi jawaban yang sangat penting karena korelasi antara skor item dengan skor total membutuhkan adanya variasi data. Apabila seluruh responden memberikan jawaban yang sama, maka variasi item menjadi 0 atau korelasinya dengan skor total tidak dapat dihitung secara normal. Oleh karena itu, Y1 kolom kedua tidak dapat langsung disebut valid maupun tidak valid. Item tersebut perlu diperiksa kembali pada data mentah atau melalui pengolahan SPSS. Sementara itu, item Y1 pada 1 dan Y1 di kolom ketiga sampai Y1 kolom 10 dinyatakan valid. Item yang valid adalah Y1 kolom ketiga sebesar 0,740. Kedua nilai tersebut tetap jauh lebih besar dibandingkan R tabel sebesar 0,334. Selanjutnya saya ke rekapitulasi hasil uji validitas. Jika seluruh variabel digabungkan, terdapat 30 item pertanyaan. Dari 30 item tersebut, terdapat sebanyak 28 item yang valid. Satu itemnya tidak valid, yaitu X2.1. Dan satu item yang perlu diperiksa yaitu Y1.2. Untuk X2-nya terdapat 9 dari 10 item atau 90% yang valid, sedangkan satu item tidak valid. Kemudian pada Y terdapat 9 item yang memenuhi kriteria validitas, sedangkan Y1.2 masih perlu diperiksa. Secara keseluruhan, sekitar 93,33% item telah memiliki status valid, sedangkan sekitar 6,67% terdiri dari item yang bermasalah atau masih membutuhkan pemeriksaan. Setelah uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas menggunakan metode Convax Alpha. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan dalam satu variabel memiliki konsistensi internal yang baik. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai nilai Cronbach alpha sebesar 0,932, variabel X2-nya sebesar 0,938, dan variabel Y-nya sebesar 0,940. Ketiga nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian mempunyai tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, saya masuk ke penjelasan hasil uji reliabilitas. Untuk variabel X1, nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,932 dengan 10 item pertanyaan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa item-item pertanyaan pada variabel harga mempunyai konsistensi internal yang sangat tinggi. Kemudian, variabel X2 memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,938. Artinya, instrumen yang digunakan untuk mengukur cita rasa juga mempunyai konsistensi internal yang sangat baik. Meskipun X2 mempunyai satu item yang tidak valid, yaitu X2.1, hal tersebut tidak berarti hasil reliabilitasnya menjadi tidak reliable. Hal ini karena validitas dan reliabilitas merupakan dua jenis pengujian yang berbeda.
Validitas melihat apakah suatu item benar-benar mengukur konstruksi yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas melihat konsistensi pengukuran dan item-item yang dalam satu variabel. Kemudian variabel Y memperoleh Cronbach alpha sebesar 0,940. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha tertinggi dibandingkan X1 dan X2. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen untuk mengukur mengukur minat beli mempunyai konsistensi internal yang sangat tinggi. Namun, walaupun nilai reliabilitasnya tinggi, itemnya 1.2 tetap perlu diperiksa karena sebelumnya ditemukan tidak memiliki variasi jawaban. Jadi, kesimpulan dari tahap ini adalah instrumen penelitian secara keseluruhan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi, tetapi hasil validitas setiap item tetap harus diperhatikan secara terpisah. Selanjutnya saya ke kesimpulan uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka variabel X1 mempunyai 10 item yang seluruhnya valid. Variabel X2-nya mempunyai 9 item valid dan satu itemnya tidak valid, yaitu X2.1. Kemudian variabel Y mempunyai 9 item yang memenuhi kriteria validitas. Sementara itu, Y1.2 masih perlu diperiksa karena tidak memiliki variasi jawaban. Untuk reliabilitasnya, ketika variabel memiliki nilai Cronbach alpha yang sangat tinggi, yaitu X1-nya sebesar 0,932, X2-nya sebesar 0,938, dan Y-nya sebesar 0,940. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dapat dikatakan mempunyai konsistensi internal yang sangat baik. Setelah instrumen penelitian selesai diuji, tahap berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Melakukan uji asumsi klasik yang di dalamnya ada uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji-uji ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi statistik yang diperlukan. Selanjutnya saya ke uji asumsi klasik dan uji normalitas. Pada variabel independennya adalah X1 atau harga dan X2 atau cita rasa, sedangkan variabel dependennya adalah Y atau minat beli. Model regresi yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 BX kuadrat. Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B kuadrat X kuadrat tambah E. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi tersebut layak digunakan dan hasil analisis regresi mempunyai dasar statistik yang lebih kuat. Uji normalitas ini bertujuan agar mengetahui apakah residual atau kesalahan dalam model regresi berdistribusi normal. Salah satu metode yang digunakan adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dasar pengambilan keputusan ini digunakan adalah apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikasinya sama dengan atau kurang dari 0,05, maka residual dinyatakan tidak berdistribusi normal. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pemeriksaan normalitas sebaiknya tidak hanya melihat angka signifikan, tetapi juga dapat dilengkapi dengan pemeriksaan visual melalui grafik. Selanjutnya, saya ke
Selanjutnya saya bahas uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen X1 dan X2. Hal ini penting karena apabila kedua variabel independen tersebut memiliki korelasi yang terlalu tinggi, maka model regresi akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengaruh masing-masing variabel secara individual. Indikator yang digunakan adalah toleransi dan VIV atau variance inflasi faktor. Kriterianya adalah jika toleransi lebih besar dari 0,10 dan VIV lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitasnya. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Pada uji autokorelasi bertujuan mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya. Pengujian ini menggunakan nilai Darwin-Watson. Nilai Darwin-Watson berada pada rentang 0 sampai 4. Secara umum, nilai yang mendekati angka 2 menunjukkan indikasi tidak adanya autokorelasi. Dalam penelitian ini terdapat 35 responden dan 2 variabel independennya, yaitu X1 dan X2. Walaupun autokorelasinya biasanya lebih menjadi perhatian pada penelitian yang menggunakan data runtut waktu atau time series, pengujian ini tetap dilakukan agar penelitian masyarakat uji asumsi klasik secara lengkap. Pada bagian rekapitulasi, uji normalitas menggunakan Kolmogorov, Smirnov, Greizer, dan autokorelasi. Pada bagian rekapitulasi, uji normalitas menggunakan Kolmogorov, Smirnov, multikolinearitas menggunakan toleransi dan VIV. Heteroskedastisitas menggunakan uji Greizer dan autokorelasi menggunakan Darwin-Watson. Tahap berikutnya kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Pada uji autokorelasi bertujuan mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan residual dan pengamatan lainnya. Pengujian ini menggunakan nilai Darwin-Watson. Selanjutnya, saya ke analisis regresi linear berganda. Pada analisis regresi linear ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel independen lainnya. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah X1 dan X2, sedangkan variabel independennya adalah Y. Pada output SPSS, metode yang digunakan adalah enter, yang berarti variabel X1 dan X2 hanya dimasukkan secara bersamaan ke dalam model. Berdasarkan hasil pengelolaan data diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 5,250 tambah 0,450 X1 tambah 0,325 X2. Persamaan ini menjadi salah satu hasil utama dari penelitian. Konstanta sebesar 5,250 menunjukkan bahwa apabila X1 dan X2 dianggap bernilai 0, maka nilai Y diperkirakan sebesar 5,250. Kemudian koefisien X1-nya sebesar 0,450 menunjukkan bahwa jika X1 meningkat satu satuan sementara X2 tetap, maka Y diperkirakan meningkat sebesar 0,450 satuan, sedangkan koefisien X2 sebesar 0,325 menunjukkan bahwa jika X2 meningkat satu satuan sementara X1 tetap, maka Y diperkirakan meningkat sebesar 0,325 satuan.
Karena kedua koefisien mempunyai nilai positif, maka arah hubungan X1 dan X2 terhadap Y juga positif. Selanjutnya, pengaruh harga terhadap minat beli. Pada nilai koefisien regresi X1 adalah sebesar 0,450 dan bernilai positif. Artinya, apabila harga sebesar variabel X1 mengalami peningkatan satu satuan, sedangkan cita rasa atau X2 dianggap tetap, maka minat beli atau Y diperkirakan meningkat sebesar 0,450 satuan. Selanjutnya, kita melihat hasil uji T. Nilai T hitung untuk X1-nya adalah sebesar 4,417 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,0000. Karena nilai signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, secara statistik dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikansi terhadap minat beli konsumen. Selain itu, nilai standar DZ beta X1 adalah sebesar 0,523. Nilai tersebut menunjukkan bahwa X1 memiliki kontribusi relatif yang cukup kuat terhadap Y. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan, aspek harga mempunyai peranan penting dalam membentuk minat konsumen untuk membeli sambal andaliman. Selanjutnya, pengaruh cita rasa terhadap minat beli. Kemudian, pada nilai koefisien regresi X2 adalah sebesar 0,325 dan mempunyai arah positif. Artinya, apabila cita rasa meningkat satu satuan, sedangkan harga dianggap tetap, maka minat beli diperkirakan meningkat sebesar 0,325 satuan. Untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan, kita melihat hasil uji T. Nilai T dihitung untuk X1 adalah sebesar 4,417 dengan nilai. Untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan, kita melihat untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan, kita melihat hasil uji T. Diperoleh nilai T hitung sebesar 3,347 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, cita rasa juga berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Kemudian, jika dibandingkan berdasarkan nilai standar beta, X1 mempunyai nilai 0,523, sedangkan X2 mempunyai nilai 0,415. Artinya, kedua variabel sama-sama memberikan pengaruh yang signifikan, tetapi secara relatif, harga atau X1 mempunyai pengaruh yang lebih dominan dibandingkan cita rasa atau X2. Selanjutnya, saya ke uji T dan uji F. Pada bagian uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Untuk X1 diperoleh T hitung sebesar 4,417 dengan signifikansi 0,000. Karena 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, X1 berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Y. Untuk X2-nya diperoleh T hitung sebesar 3,347 dengan signifikansi sebesar 0,002. Karena 0,002 juga lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y.
Selanjutnya, dilakukan uji F untuk mengetahui apakah pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Dari tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 56,949 dan signifikansinya sebesar 0,000. Karena 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harga dan cita rasa secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Artinya, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan signifikan untuk menjelaskan hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya, saya ke tabel ANOVA R dan R square. Selanjutnya, pada tabel ANOVA, nilai regression sum of square sebesar 525,317 menunjukkan bahwa jumlah variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Kemudian residual sum of square sebesar 192,740 menunjukkan bahwa variasi Y yang belum dapat dijelaskan oleh model. Sedangkan total sum of square sebesar 718,057 merupakan keseluruhan variasi Y. Selanjutnya diperoleh nilai R sebesar 0,856. Nilai R sebesar 0,856 menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang kuat dan positif antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y. Kemudian diperoleh nilai R square-nya sebesar 0,732. Jika dikonversikan ke dalam penelitian, maka 0,732 dikalikan dengan 100% menjadi 73,2%. Artinya, variabel harga dan cita rasa secara bersama-sama mampu menjelaskan 73,2% variasi minat beli konsumen. Sedangkan sisanya sebesar 26,8%-nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Dengan demikian, model penelitian ini memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam menjelaskan perubahan pada variabel minat beli. Selanjutnya, unjust R square dan standard error. Pada nilai unjust R square sebesar 0,715 atau 71,5%. Adjust R square merupakan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independennya dan jumlah sampel. Dalam penelitian ini, setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan jumlah responden, maka model mampu menjelaskan sekitar 71,5% variasi Y, sedangkan sekitar 28,5% variasi Y dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Perbedaan antara R square atau unjust R square adalah bahwa R square sebesar 73,2%, sedangkan unjust R square sebesar 71,5%. Kemudian terdapat nilai standar error of the estimasi sebesar 2,147. Nilai ini menunjukkan bahwa besarnya tingkat kesalahan standar prediksi model regresi terhadap nilai aktual Y. Secara umum, semakin kecil nilai standar error of the estimasi, maka semakin baik tingkat ketepatan prediksi model. Selanjutnya, uji multikolinearitas dari output regresi. Pada bagian ini, untuk X1-nya adalah nilai toleransi sebesar 0,650 atau VIV sebesar 1,538. Untuk X2-nya, nilai toleransi juga sebesar 0,650 atau VIV sebesar 1,538. Karena nilai toleransi lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIV lebih kecil daripada 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara X1 dan X2.
Artinya, kedua variabel independen masih layak digunakan secara bersama-sama dalam model regresi. Selanjutnya, untuk autokorelasi diperoleh nilai Darwin-Watson sebesar 1,842. Nilai tersebut berada cukup dekat dengan angka 2 dan berdasarkan kriteria yang digunakan adalah pada output berada dalam rentang 1,55 sampai 2,46. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil ini semakin memperkuat bahwa model regresi dapat digunakan untuk melanjutkan interpretasi hubungan antara harga, cita rasa, dan minat beli. Selanjutnya, saya ke ringkasan hasil regresi. Pada bagian ini, untuk X1, nilai toleransi sebesar 0,650 dan VIP sebesar 1, Selanjutnya, saya ke ringkasan hasil regresi. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data, nilai R adalah 0,856. Yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variabel independen secara bersama-sama dengan variabel Y. Kemudian nilai R square sebesar 0,732, yang berarti 73,2% variasi minat beli dapat dijelaskan oleh harga dan cita rasa. Nilai adjust R square sebesar 0,715 atau 71,5%, menunjukkan bahwa kemampuan model tersebut dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan jumlah sampel. Selanjutnya, untuk nilai F hitung sebesar 56,949 dengan signifikansi 0,0000, sehingga X1 berpengaruh signifikan. Untuk X2-nya diperoleh T hitung sebesar 3,347 dengan signifikansi 0,002, sehingga X2 juga berpengaruh signifikan. Nilai beta X1 sebesar 0,523, sedangkan beta X2 sebesar 0,415. Dengan demikian, X1 memiliki pengaruh relatif yang lebih besar dibandingkan X2. Dari keseluruhan hasil tersebut, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut ini. Y sama dengan 5,250 tambah 0,0400. Y sama dengan 5,250 tambah 0,450 X1 tambah 0,325 X2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel ini mempunyai arah pengaruh yang positif terhadap minat beli. Hasil uji T menunjukkan bahwa masing-masing variabel berpengaruh secara signifikan, sedangkan hasil uji F menunjukkan bahwa keduanya secara bersama-sama juga berpengaruh signifikan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa harga dan cita rasa sama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen sambal andaliman di Kabupaten Toba. Pengaruh harga terhadap minat beli ditunjukkan melalui koefisien regresi sebesar 0,450. T hitungnya sebesar 0,417 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Sedangkan pengaruh cita rasa terhadap minat beli ditunjukkan melalui koefisien regresi sebesar 0,325. T hitungnya sebesar 3,347 dan nilai signifikansinya sebesar 0,002. Karena kedua nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05, maka kedua variabel terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli. Selain itu, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 56,949 dengan signifikansi sebesar 0,000.
Hal tersebut membuktikan bahwa harga dan cita rasa secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Dari sisi kemampuan model diperoleh nilai R-square sebesar 0,732 atau 73,2%. Dari sisi kemampuan model diperoleh nilai R-square sebesar 0,732 atau 73,2%. Artinya 73,2% perubahan atau variasi minat beli konsumen dapat dijelaskan oleh variabel harga dan cita rasa. Sementara itu sebesar 26,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Jika menggunakan adjust R-square, kemampuan model setelah disesuaikan adalah sebesar 71,5%. Kemudian berdasarkan nilai standar beta, X1 atau harga memiliki nilai 0,523, sedangkan X2 atau cita rasa memiliki nilai 0,415. Dengan demikian, walaupun keduanya sama-sama berpengaruh positif dan signifikan, harga memiliki pengaruh relatif yang lebih dominan terhadap minat beli dibandingkan dengan cita rasa. Hasil uji multikolinearitas juga menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,650 dan VIV-nya sebesar 1,538 pada kedua variabel, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas yang sementara nilai Darwin-Watson sebesar 1,842 menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria yang digunakan dalam output ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Jadi, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi konsumen terhadap harga dan cita rasa. Jadi, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi konsumen terhadap harga dan cita rasa sambal andaliman, maka semakin tinggi pula minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Dari kedua faktor tersebut, harga mempunyai pengaruh relatif yang lebih besar, tetapi cita rasa juga tetap. Dari kedua faktor tersebut, harga mempunyai pengaruh relatif yang lebih besar, tetapi cita rasa juga tetap menjadi faktor yang penting dan terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap minat beli. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa dalam meningkatkan minat beli konsumen terhadap sambal andaliman di Kabupaten Toba, aspek harga dan cita rasa merupakan dua hal yang perlu mendapatkan perhatian. Baiklah, untuk Bapak dosen Andi Amri, SE, MM, APWS, CSVE, dan teman-teman yang saya hormati. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Harga dan Cita Rasa Terhadap Minat Beli Konsumen Sambal Andaliman di Kabupaten Toba. Dari seluruh proses penelitian ini yang telah saya lakukan, saya mendapatkan pemahaman bahwa dalam melakukan penelitian kuantitatif tidak hanya diperlukan dari data responden saja, tetapi juga diperlukan proses pengujian dan analisis yang sistematis. Tahap pertama dimulai dari penyusunan instrumen penelitian dan pengumpulan data melalui kuesioner. Setelah data diperoleh, dilakukanlah uji validitas untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang digunakan mampu mengukur variabel penelitian. Selanjutnya, dilakukan juga uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen tersebut mempunyai konsistensi yang baik. Setelah instrumen dinyatakan memiliki kualitas yang memadai, maka analisis dilanjutkan dengan uji asumsi klasik untuk mengetahui atau melihat kelayakan model regresi. Kemudian hasil analisis dapat diketahui bahwa harga atau X1 mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Kemudian cita rasa atau X2 juga mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap minat Bailey. Selain itu, uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat Bailey. Nilai R-square sebesar 73,2% juga menunjukkan bahwa harga dan cita rasa mempunyai kemampuan yang cukup besar dalam menjelaskan variasi minat Bailey konsumen. Walaupun demikian, masih terdapat sebesar 26,8% variasi minat Bailey yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Dari hasil standar riset beta, harga mempunyai pengaruh relatif lebih dominan dibandingkan cita rasa, tetapi kedua variabel tetap merupakan faktor yang penting dalam menjelaskan minat Bailey konsumen terhadap sambal andaliman di Kabupaten Toba ini. Melalui penelitian ini, saya juga menyadari bahwa dalam melakukan penelitian statistik diperlukan ketelitian mulai dari penyusunan pertanyaan, pengumpulan data, pengolahan data sampai pada proses interpretasi hasil. Saya menyadari bahwa penelitian dan penyampaian yang saya lakukan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun masukan yang dapat membantu saya untuk menjadi lebih baik dalam melakukan penelitian maupun penyampaian hasil penelitian di masa yang akan datang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Andi Amri, SE, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, APWS, CSVE, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.